Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Indah Lestari SPD dari UPTD TK Negeri Pembina Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran di Taman Kanak-kanak adalah fondasi awal dalam mengembangkan potensi anak, baik dari segi kognitif, sosial emosional, bahasa, maupun fisik motoriknya. Dalam era pendidikan modern, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek dengan memanfaatkan alam menjadi salah satu metode yang bisa diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan setiap anak yang beragam. Sebagai sekolah yang dekat dengan lingkungan pantai, kami belum memaksimalkan pantai sebagai sumber belajar. Padahal salah satu tujuan lembaga yaitu peserta didik dapat mengenal lingkungan dan mengetahui teknologi sederhana pengolahan hasil laut. Dalam hal pembelajaran berdiferensiasi, saya perlu merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar anak yang berubah-ubah. Pembelajaran yang saya lakukan kali ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis proyek dengan memanfaatkan lingkungan dengan judul Pensi PKK, Pembelajaran Berdiferensiasi Proyek Kapal Kreasi. Selamat menyaksikan. Minggu ini kita akan membahas topik tentang apa? Pertama, pembelajaran berada pada tahap permulaan 1, bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, menggali pengetahuan anak tentang topik, dan mempersiapkan anak untuk merancang rencana awal proyek yang akan dilakukan. Diawali dengan mengajak anak berdiskusi tentang topik yang akan dibahas selama 1 minggu, yaitu topik kendaraan tidak beroda, subtopik kapal, dengan membuat peta konsep sederhana. Kapal itu kapal apa aja ya? Ada yang tahu? Pada kapal besar bergoyang-goyang. Saya juga mengenalkan konsep besar kecil dengan membedakan jenis kapal melalui media gambar. Kemudian saya mengajak anak untuk melakukan ice breaking kapal besar kapal kecil untuk memfasilitasi anak kinestetik. Selanjutnya, saya meminta anak secara bergantian menggambar kapal menggunakan aplikasi Ibis Find X di tablet yang saya sediakan untuk mengembangkan imajinasi anak. Dan untuk mencegah keributan saat menunggu giliran, anak yang lain diminta untuk membuat huruf kata kapal menggunakan benda-benda kecil seperti kerikil, Lego, dan lain sebagainya. Pada hari kedua, seperti yang sudah direncanakan, saya mengajak anak untuk langsung mengamati kapal di pantai. Saat di pantai, saya ajak anak untuk bersama-sama mengamati kapal yang kebetulan ada. Namanya apa? Bedanya apa? Jangan dekat-dekat tali situ ya, jangan dekat jala. Nah, ini namanya jala. Buat apa jala? Saya juga mengajak anak bercakap-cakap tentang jala sebagai salah satu alat teknologi untuk menangkap ikan. Di depan itu kapalnya ada 2 sama. Yang sama apanya sama? Yang sama itu. Anak-anak mulai membedakan antara 2 kapal yang mereka lihat, mulai dari bentuk, ciri-ciri, dan apa saja yang mereka lihat di antara kedua kapal tersebut. Saat istirahat, saya mengajak anak berdiskusi ringan tentang rencana yang akan dilakukan esok hari. Sebagai persiapan kegiatan esok hari, saya mengajak kolaborasi orang tua di rumah dengan mengirimkan beberapa link video YouTube untuk ditonton anak di rumah. Pada hari ketiga, diawali dengan mengajak anak mengingat kembali informasi pengetahuan yang sudah didapat di hari sebelumnya. Kemudian mengajak anak bersama-sama untuk melihat kembali video-video yang sudah dikirim sebelumnya di WhatsApp grup orang tua.
Di sini sesekali saya selingi dengan mengajak anak berdiskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait dengan video yang dilihat. Kapal dari botol siapa? Setelah semua video selesai dilihat, saya mengajak anak untuk membuat kelompok secara mandiri sesuai dengan video yang dipilihnya untuk dipraktekkan. Berarti yang di sini mau bikin dari sedotan, ya. Ahnaf mau bikin dari apa? Mau coba bikin dari gabus? Boleh? Setelah anak berada di kelompok masing-masing, saya memberi tugas kepada mereka untuk mulai membuat rancangan seperti apa kapal yang akan mereka buat. Jika ada anak yang masih mengalami kebingungan, maka saya minta mereka melihat lagi video sesuai dengan yang dia pilih. Kelompok botol, besok yang diperlukan alatnya Setelah apa aja? anak selesai membuat gambar atau rancangan, saya minta mereka masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, mengidentifikasi bahan dan alat apa saja yang diperlukan untuk melakukan praktek membuat kapal mau kreasi bikin kapalnya mereka. dari setik. Bahannya yang diperlukan apa aja besok? Ya, dibanyakin lemnya ya. Di hari keempat, setelah saya mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan identifikasi tiap kelompok di hari sebelumnya, saya langsung meminta anak untuk berkegiatan di kelompok masing-masing untuk membuat kapal kreasi sesuai pilihan. Di sini saya memfasilitasi anak atau kelompok yang kesulitan dengan meminta mereka bekerja sambil kembali melihat video. Aku nonton video dulu, boleh? Ya, kita tonton videonya dulu ya. Bentar. Nah, yang perlu pertolongan ibu nanti gantian. Ibu bantu anak dulu. Coba kapal Ahnaf. Kapal dari apa Ahnaf? Dari gabus. Coba tiup. Bisa nggak jalan? Tiup. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan uji coba atau eksperimen sederhana dengan mencoba meletakkan kapal yang dibuat di atas air. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mencoba dan mengamati serta berpendapat tentang karya yang mereka buat, apakah berhasil atau tidak. Nah, bisa nggak dia jalan? Dia perlu didorong. Kita mau cerita dulu nanti. Ini adalah tahapan terakhir dari pembelajaran berbasis proyek, dilakukan melalui diskusi bersama. Setiap kelompok anak maju ke depan mempresentasikan hasil karya mereka dan berbagi apa yang mereka pelajari serta pengalaman yang mereka rasakan selama proyek berlangsung. Gimana caranya teman-teman mau tahu? Di sini. Maju. Ya. Kemudian Dari refleksi tersebut, saya mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi apa hal-hal yang akan ditingkatkan di pembelajaran selanjutnya. boleh cerita dulu kemarin gimana cara bikinnya? Dari praktik pembelajaran yang saya lakukan, membawa hasil dan dampak yang sesuai dengan harapan. Nah, Airin buatnya dari apa? Dari setik. Gimana kita belajar tentang kapal? Senang nggak Airin? Setelah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh salah satu guru yang ada di UPTD TK Negeri Pembina Kisung, yaitu dengan menggunakan lingkungan sekitar sebagai bahan pembelajaran atau sebagai sumber belajar, itu sangat cocok atau sangat relevan dengan visi misi UPTD TK Negeri Pembina Kisung